Etika transaksi marketing dan iklan. Yang pertama, etika transaksi. Etika transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai, baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya, menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat sebuah administrasi transaksi. Islam menjelaskan hukum berbagai transaksi. Selain itu, Islam juga mengajarkan etika dan moral pelaku dalam transaksi, yaitu amanah. Amanah adalah sifat dapat dipercaya pada diri seseorang dalam segala transaksi bisnisnya dengan semua pelaku bisnis dan relasi, baik yang muslim ataupun non-muslim. Amanah adalah salah satu akhlak muslim yang terpenting yang mengikuti syariat Allah. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal berikut ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 5. Rasulullah mengkategorikan sifat tidak amanah sebagai salah satu ciri kemunafikan. Beliau bersabda, tanda munafik ada 3, kalau bicara dusta, kalau berjanji mengingkari, dan kalau dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Amanah adalah sifat muslim yang paling penting. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaulannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Surat Al-Mu'minun ayat 1-8. Karena itu, Rasulullah menafikan keimanan dari orang yang mengkhianati amanah. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.567. Sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah mendapat gelar As-Shadiq Al-Amin, yang artinya yang jujur dan dipercaya di Mekah, karena beliau menjadi simbol amanah dalam setiap interaksinya. Kejujuran dan transparansi merupakan sikap terpenting yang sangat diperhatikan oleh Islam. Nabi Muhammad bersabda tentang penjual dan pembeli. Kalau penjual dan pembeli jujur dan transparan, maka jual beli keduanya akan berkah. Namun, jika berdusta dan menutupi sesuatu, maka hilanglah keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1973 dan Muslim nomor 1532. Nabi Muhammad bersabda, kalian harus jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan seseorang harus terus jujur dan berpegangan pada kejujuran sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Dalam Islam, ketika seseorang penjual berbohong dalam menerangkan barang jualannya, maka hal itu dosa besar. Nabi Muhammad bersabda, 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara, tidak ditoleh, dan tidak dibersihkan dosanya oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Nabi Muhammad menyebut salah satunya dalam redaksi, yang menjual barang dagangnya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim nomor 106. Yang ketiga, profesionalisme dalam bekerja.
Seorang pekerja atau pedagang muslim harus profesional dalam pekerjaannya, serta melaksanakan pekerjaan dengan memenuhi standar baku yang ada dan tidak boleh menyalahi standar operasional yang berlaku. Allah mewajibkan agar segala sesuatu dilakukan dengan baik, dan hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Walaupun pada awalnya kelihatan sulit untuk melakukannya, seperti dalam berburu dan menyembelih binatang. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan segala sesuatu untuk dilakukan dengan baik. Kalau membunuh, lakukanlah dengan baik, dan kalau menyembelih, lakukanlah dengan baik, dan tajamkanlah pisau untuk menyembelih itu, agar binatang yang disembelih tidak merasa sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Nabi Muhammad pernah datang untuk bertakziah dan beliau menasihati para sahabat agar membuat liang kubur dengan baik dan menguburnya juga dengan baik. Kemudian beliau melirik kepada para sahabat dan bersabda, sesungguhnya semua itu tidak ada manfaatnya bagi mayat dan juga tidak membahayakannya. Tetapi Allah menyukai seorang pekerja kalau melakukan suatu pekerjaan agar melakukannya dengan baik. Hadis riwayat Abu Ya'la nomor 4386, Syu'ab al-Iman nomor 5312. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika marketing atau biasa yang disebut dengan pemasaran. Jadi, pemasaran dalam Islam itu harus mengandung pemasaran syariah, yakni pemasaran yang selalu memperhatikan aturan dan tujuan ekonomi Islam. Etika pemasaran dalam Islam itu memiliki prinsip yang menjaga aturan dalam hukum Islam atau aturan ekonomi syariah. Sebagai seorang pelaku bisnis, harus memperhatikan norma atau tata cara yang ada di dalam Islam. Dan tata cara berdagang atau berbisnis tersebut sudah diatur di dalam Al-Quran. Dan seorang pebisnis itu juga harus tahu apa saja sih bahaya yang mengintai dalam berbisnis. Dan pelaku bisnis juga harus mengerti apa pengertian dari riba menurut Islam, apa saja macam-macam riba, dan bahaya riba bagi kehidupan manusia, dan yang paling terpenting yaitu bagaimana cara bertransaksi menurut syariah Islam. Prinsip pemasaran dalam Islam yang pertama adalah keadilan. Berlaku adil adalah hal yang harus dimiliki seorang pengusaha dalam memasarkan barang atau produknya. Jika seorang pemimpin tidak mampu menciptakan keadilan dalam sebuah bisnis, dan untuk sukses di dunia maupun akhirat menurut Islam, seorang pemimpin itu harus mampu bertindak secara adil dan bijaksana. Yang kedua adalah menjaga kualitas produk. Sebagai produsen, kita harus bisa memberikan yang terbaik pada pelanggan. Salah satunya dengan cara yang bisa kita lakukan demi menjaga hubungan dengan pelanggan, yaitu kita harus menjaga kualitas dari produk yang kita pasarkan. Seorang pemasar yang baik, tentu kita harus memberikan spesifikasi barang yang sesuai dengan kualitasnya. Oleh sebab itulah, mengapa menjaga kualitas barang itu harus dilaksanakan dalam bisnis. Yang ketiga adalah sadar dengan perkembangan zaman. Pandai dalam melakukan perubahan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis, bahkan dalam suatu aturan ekonomi syariah. Hal ini harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Seorang pebisnis harus mampu menangkap adanya suatu perkembangan zaman sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan zaman pasar bisnis tanpa melanggar aturan fikih atau tanpa melanggar syariat dalam ekonomi Islam, muamalah jual beli yang sudah ditetapkan. Yang keempat adalah jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Dalam Islam, sebagai umat muslim kita diajarkan untuk jujur dalam memberikan keterangan suatu barang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan agar kita tidak terjebak dalam kesalahan jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, berikan harga yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang kelima adalah hiyar dalam jual beli. Dalam membangun suatu bisnis, memasarkan merupakan hal yang paling utama. Membangun hubungan dengan pelanggan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pebisnis. Di dalam Islam,
sudah diajarkan bahwa pembeli merupakan seorang raja. Oleh karena itu, sebagai seorang pebisnis, kita harus dapat memasarkan dan memberikan tanggapan kepada pelanggan dengan cara yang baik dan benar. Yang keenam, fungsi dan manfaat. Jika kita ingin memasarkan suatu barang, pastikan barang tersebut memberikan manfaat bagi pembeli ataupun pelanggan. Dan manfaat tersebut harus sesuai dengan tujuan hidup menurut Islam, sebagaimana mestinya yang diatur dalam agama Islam. Contohnya, yaitu memasarkan suatu khimar untuk kaum wanita. Tentu saja barang tersebut memiliki manfaat bagi si pengguna. Dapat dipastikan jika barang tersebut merupakan barang yang tidak disalahgunakan dalam media maksiat. Yang ketujuh, memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus. Memasarkan suatu barang merupakan ikhtiar ataupun usaha dalam berbisnis. Tentunya hal ini harus dilandasi dengan adanya jujur, rasa ikhlas dan tulus. Tentunya kita harus tahu cara membuat hati ikhlas dalam memasarkan suatu barang ataupun produk. Memasarkan suatu barang dengan tulus akan mampu menghasilkan rezeki yang barokah. Dan memasarkan barang dengan ikhlas akan mampu membuat pelanggan merasa tertarik, dan tentunya hal ini jauh lebih menguntungkan bagi kita pebisnis atau pedagang. Etika iklan. Iklan pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran yang dimaksudkan untuk mendekatkan barang yang hendak dijual kepada konsumen. Dengan kata lain, mendekatkan konsumen dengan produsen. Sasaran akhir seluruh kegiatan bisnis adalah agar barang yang telah dihasilkan bisa dijual kepada konsumen. Secara positif, iklan adalah suatu metode yang digunakan untuk memungkinkan barang dapat dijual kepada konsumen. Serta iklan sebagai salah satu alat pemasaran melalui promosi merupakan proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi minat calon pembeli, sehingga mampu memasarkan produknya secara massal. Dalam etika bisnis Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam periklanan. Di antaranya, 1. Iklan wajib menyampaikan semua informasi dan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu. Fungsi iklan sebagai pemberi informasi hendaknya memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat, meliputi kegunaan barang, komposisi, dan kombinasi elemen yang dipakai dalam pembuatannya, sifat atau karakter barang, dan keterangan-keterangan lainnya tentang barang tersebut. Juga termasuk menyampaikan informasi tentang efek samping dan kondisi tertentu yang merugikan. 2. Iklan tidak boleh menuju ke pemaksaan. Iklan tidak boleh dijadikan sebagai media untuk memaksa konsumen secara halus melalui bujuk rayu yang memikat sehingga akhirnya konsumen terpikat oleh bujuk rayu tersebut, lalu membeli produk yang ditawarkan, meskipun barangkali sebenarnya produk tersebut tidak dibutuhkannya. Karena gencamnya promosi melalui iklan, akhirnya seseorang membeli barang yang sama seakan tidak dibutuhkannya. Bahkan sebenarnya ia tidak sanggup membelinya, akhirnya sampai berani berhutang atau membayar dengan cicilan. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai prinsip iklan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Laras. Prinsip ketiga dalam iklan yaitu iklan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Iklan yang etis adalah iklan yang sesuai dengan nilai atau norma kesusilaan dalam suatu masyarakat yang menjadi objek iklan tersebut. Karena jika iklan kontradiksi dengan nilai-nilai kesusilaan, maka iklan tersebut akan menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap telah mengganggu. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan masyarakat. Iklan yang baik seharusnya memang harus memperhatikan atau bisa membaca kebutuhan dalam suatu masyarakat, karena jika tidak,
maka iklan tersebut akan menciptakan kehidupan masyarakat yang konsumtif, di mana masyarakat tersebut sebenarnya tidak membutuhkan produk yang diiklankan, tetapi masyarakat tetap akan membelinya. Nah, selain itu, saya rasa juga jika iklan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka iklan tersebut juga akan sia-sia. Seperti contohnya, ada iklan mobil. Iklan mobil itu dilakukan pada wilayah atau masyarakat yang notabene berpenghasilan rendah, maka saya rasa iklan tersebut akan menjadi sia-sia karena tidak ada yang membelinya. Lanjut ke prinsip yang kelima, yaitu tidak memberi contoh yang membahayakan masyarakat. Kemungkinan besar di zaman yang modern seperti ini, iklan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, termasuk dapat mempengaruhi juga budaya masyarakat modern seperti serba instan, serba digital, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini, manusia kehilangan identitas dan tunduk terhadap perintah atau tuntutan dari suatu iklan.